حب جنون أنا قلبي حب ودوبني الغرام. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Secara bahasa atau etimologi, kata al-muhkam berasal dari kata ihkam yang memiliki banyak arti. Namun dalam pembahasan ini menunjuk pada satu arti, yaitu mencegah dan mengukuhkan. Sedangkan kata al-mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang bermakna perkara yang menunjukkan keserupaan dan kemiripan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, kata al-muhkam dan al-mutasyabih menimbulkan banyak tafsiran menurut para ulama. Di antaranya, al-muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksudnya, baik karena kejelasannya atau karena ditakwilkan. Sedangkan al-mutasyabihat adalah lafadz yang hanya Allah saja yang tahu maknanya, seperti datangnya hari kiamat dan keluarnya Dajjal. Selanjutnya, al-muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan al-mutasyabihat adalah kebalikannya atau ayat yang maknanya masih samar. Selanjutnya, al-muhkam adalah ayat yang tidak bisa ditakwilkan kecuali dengan satu kemungkinan. Sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat yang mempunyai banyak pentakwilan. Al-muhkam adalah ayat yang maknanya bisa dijangkau akal, sedangkan al-mutasyabihat adalah kebalikannya atau ayat yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Al-muhkam adalah ayat yang maknanya berdiri sendiri, sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat yang tidak bisa diartikan kecuali dengan disandarkan pada ayat yang lain. Al-muhkam adalah ayat yang menerangkan kewajiban, ancaman, dan janji-janji, sedangkan al-mutasyabihat adalah ayat yang menerangkan cerita dan perumpamaan-perumpamaan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ayat al-muhkamat adalah ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak perlu membutuhkan banyak penafsiran atau sudah hanya satu pentakwilan pada ayat tersebut. Sedangkan al-mutasyabih adalah ayat yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali ditakwilkan atau disandarkan pada ayat yang lain, dan al-mutasyabihat adalah ayat yang masih samar, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rahayu Pangesti. Di sini saya akan menerangkan tentang aspek-aspek tasyabuh. Tasyabuh artinya kesamaran makna. Ada 3 aspek dalam ayat-ayat mutasyabihat, yaitu yang pertama lafal pada ayat, yang kedua makna ayat, yang ketiga lafal dan makna ayat sekaligus. Pertama, tasyabuh pada lafal ayat. Tasyabuh ini terjadi karena kosakata atau mufradat yang digunakan oleh Al-Quran tidak umum dipakai oleh bangsa Arab. Yang kedua yaitu tasyabuh pada makna ayat. Tasyabuh terjadi karena kandungan makna ayat itu sendiri yang berbicara tentang hal-hal gaib. Yang ketiga yaitu tasyabuh pada lafal dan makna ayat sekaligus. Tasyabuh ini terjadi disebabkan oleh lafal dan maknanya sekaligus. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 189. Tasyabuh pada ayat ini terjadi karena lafalnya yang padat dan juga dari segi maknanya. Penjelasan tentang sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Adapun sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok madhab salaf, dan yang kedua kelompok madhab kholaf.
Para ulama madhab salaf mengambil sikap kehati-hatian sebagai bentuk penjagaan diri dari kesalahan yang mungkin dapat terjadi dengan berdasarkan pada menyucikan Allah dan mengimaninya, sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Sehingga mereka lebih mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabihat dan menyerahkan sepenuhnya langsung kepada Allah. Ulama yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Imam Malik yang berasal dari ulama terdahulu atau mutaqaddimin. Yang kedua yaitu madhab kholaf. Salah satu yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu ulama mutaakhirin atau modern, di mana mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dengan secara terperinci dan menentukan mana maknanya berdasarkan penggunaan kata tersebut yang sesuai dengan zahirnya. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya dua pendapat di atas yang telah saya terangkan tadi mewakili masing-masing kelompok yang setuju, dan sebaliknya ayat-ayat mutasyabihat itu ditakwilkan atau tidak. Keduanya pun sama-sama memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Hikmah ayat-ayat mutasyabihat. 1. Memperlihatkan kelemahan akal manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan kepada badan untuk beribadah kepadanya. Manusia diberi akal juga untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih, supaya seorang yang memiliki pengetahuan tinggi terhindar atau tidak menyombongkan ilmunya, dan bisa tunduk kepada naluri kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikan, manusia menerima pemahaman abstrak ilahiyah, sebagaimana diketahui bahwa pemahaman diperoleh manusia tatkala ia diberi gambaran indrawi terlebih dahulu. Dalam kasus sifat-sifat Allah memberikan gambaran fisik agar manusia dapat lebih mengenali sifat-sifatnya. Bersamaan dengan itu, Allah menegaskan bahwa dalam hal kepemilikan anggota badan, dirinya tidaklah sama dengan hambanya. 3. Supaya bisa mengerti terjemahnya dan menghayati maknanya, umat manusia harus rajin mempelajari ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran sehingga isi ajarannya bisa menjadi pedoman kita. 4. Menunjukkan mukjizat Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, supaya manusia sadar sepenuhnya bahwa kitab Al-Quran bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam, karena orang yang akan belajar mutasyabihat di dalam Al-Quran harus mempelajari disiplin ilmu lain yang bermacam-macam. 6. Sebagai rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar selalu berpikir dengan otak mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan banyak hal supaya manusia mencari dan berusaha untuk mendapatkan dan membuka rahasia-rahasia tersebut dengan bantuan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. 7. Sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, maksudnya manusia diuji keimanannya melalui ayat-ayat mutasyabihat. Apakah mereka tetap percaya dan patuh terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau memperalat ayat-ayatnya untuk kepentingan diri sendiri? 8.
untuk membuktikan bahwa manusia lemah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian ayatnya. Ayat-ayat mutasyabihat menunjukkan keterbatasan manusia yang harus mereka sadari setiap saat. Menunjukkan keterbatasan manusia yang harus mereka sadari setiap saat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.